Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang suhu dan perpindahannya. Kita simak bareng-bareng ya videonya ya. Kalor dan suhu. Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu benda digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Jadi, suhu atau temperatur adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Sedangkan alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Sekarang adik-adik sudah mengerti kan apa pengertian suhu dan alat untuk mengukur suhu. Sekarang pertanyaannya, apakah suhu dan kalor sama? Panas atau kalor dan suhu tidaklah sama. Kalor adalah salah satu bentuk energi, yaitu energi panas. Kalor atau panas adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Alat untuk mengukur kalor disebut kalorimeter. Oke, baik. Sekarang adik-adik sudah tahu apa itu kalor, apa itu suhu, begitu juga dengan alat untuk mengukur suhu maupun kalor. Sekarang kita akan belajar tentang perpindahannya. Ternyata kalor bisa berpindah loh dengan cara 3 macam. Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga radiasi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat itu. Konduksi umumnya terjadi pada benda padat. Dalam konduksi, yang berpindah hanyalah energinya saja, yaitu berupa panas. Contoh saat kita mengaduk air teh panas dengan sendok, maka lama-kelamaan tangan kita terasa panas dari ujung sendok yang kita pegang. Contoh lain dari konduksi, ketika kita memanaskan batang besi di atas nyala api, maka kalor atau panas akan berpindah dari ujung besi yang dibakar ke ujung besi lain. Yang kedua, panas dapat berpindah dengan cara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu. Pada umumnya, zat penghantar yang dipakai berupa zat cair dan gas. Contoh peristiwa konveksi adalah memanaskan air dalam panci hingga mendidih. Contoh lainnya adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Contoh radiasi adalah tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api unggun yang sedang menyala. Perpindahan panas dari cahaya matahari ke bumi, lampu pijar listrik yang sedang menyala. Setelah kita belajar tentang kalor dan perpindahannya, selanjutnya kita akan mengetahui benda apa saja yang dapat menghantarkan panas. Benda penghantar panas terbagi menjadi 2, yaitu ada benda konduktor dan benda isolator. Konduktor adalah benda yang dapat dengan mudah menghantarkan panas, yaitu benda-benda yang terbuat dari logam, baja, besi. Contohnya panci, wajan, paku, dan lain sebagainya. Sedangkan benda isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas, seperti benda-benda yang terbuat dari plastik, kayu, kain, kertas, kaca. Demikianlah pembelajaran tentang kalor dan perpindahannya hari ini. Semoga semakin menambah pengetahuan anak-anak semuanya dan menjadikan semangat untuk belajar lebih giat lagi.